Selamat datang di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di News Perspektif bersama saya Ahmad Yani dan narasumber kita Pak Dr. Saiful Hamdi. Pada kesempatan podcast kali ini kita akan membahas terkait dengan isu yang lagi ramai ini dalam 1 minggu terakhir ini terkait dengan penghinaan yang dilakukan oleh politisi PKS yang juga anggota DPR di Lombok Tengah Pak Sufli terhadap Ketua Harian DPP Partai Perindo yang juga Ketua Umum NWDI Dr. TGW Zainul Majdi. Nah, banyak yang berpandangan bahwa penghinaan yang dilakukan oleh politisi PKS ini berpotensi untuk memicu adanya keretakan hubungan antara PKS dan NWDI, termasuk kemungkinan memicu pecah kongsinya antara NWDI dan PKS di Pilkada 2024 untuk mengusung duet Zur Rohbi begitu. Nah, Bang, kita tidak perlu berpanjang kalam gitu, Bang. Nah, seperti apa Abang melihat dampak atau ekses yang bisa ditimbulkan terhadap hubungan antara NWDI dan PKS dengan adanya penghinaan yang dilakukan oleh Ketua Komisi 1 DPR di Lombok Tengah yang notabene-nya adalah politisi PKS, dan bahkan hari ini pun Polda sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait dengan adanya laporan dari Ormas NWDI terhadap penghinaan tersebut begitu yang sudah masuk ke Polda. Ya, Mas Yani, terima kasih banyak. Pertama mungkin kita perlu memahami konteks dulu ya. Statement Tuan Guru Bajang terkait dengan respon atas pidato salah satu capres dari Koalisi Perubahan, Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan, yang membandingkan prestasi SBY dengan Jokowi terkait dengan pembangunan jalan yang tidak berbayar. Lalu kemudian TGB memberikan respon bahwa ada kesalahan dalam pembacaan data. Nah, respon TGB ini memang kalau kita lihat cukup cepat ya. Beliau cepat merespon, memberikan data-data baru terkait dengan kesalahan yang disampaikan oleh Pak Anies. Nah, lalu kemudian muncullah berbagai counter attacks ya terhadap respon TGB itu. Ada yang mengatakan macam-macam ya, ulama berjilat lah, ulama itu ini begitu. Nah, ini yang ternyata teman kita di Lombok Tengah yang mungkin Ustadz Supli mungkin juga terbawa begitu, sehingga dia juga membuat meme, membuat tulisan tentang bahwa TGB bersahabat, bersekutu dengan iblis begitu kan. Nah, ini saya kira ini menarik, Mas Ani. Saya melihatnya begini, bahwa sebenarnya kan respon TGB itu menurut saya ya, ini kan dalam kacamata ilmiah. Beliau tidak menjelekkan, beliau tidak kemudian membuat narasi-narasi yang menyudutkan yang tertentu begitu. Tetapi justru beliau menyampaikan data sesuai dengan pemahaman dan penafsiran beliau tentang data itu. Itu yang terjadi kan. Nah, seharusnya kalau menurut saya jangan sampai kemudian justru TGB di stigma begitu. Ini juga keliru juga bagi pendukung Pak Anies, mohon maaf. Mungkin perlu dewasa juga melihat ini. Tidak harus direspon berlebihan. Karena saya lihat tidak hanya Haji Supli yang merespon, ini kan beberapa di media ya, di Instagram, di TikTok, ada yang sudah apalagi di Facebook ya, yang mengatakan Tuan Guru penjilat. Saya kira ini kesalahan besar, karena Tuan Guru itu berbicara tentang data yang ada, apa yang terjadi. Nah, kemudian kan ini banyak klarifikasi kemudian bahwa ternyata timnya Pak Anies mendapat data dari online begitu kan, media online. Nah, ini yang menurut saya, Mas Ani, kedewasaan kita dalam berkontestasi ya, membangun wacana-wacana yang
lebih konstruktif lah. Saya jangan sampai kemudian kita saling menghujat menghina. Nah, terkait dengan kasus Pak Haji Supli, ini saya kira sangat kita sayangkan karena beliau pertama tokoh PKS di NTB. Kalau mungkin di luar bisa kita maklumi, karena ada kecenderungan membela salah satu capres dari PKS begitu. Tetapi ini capres dari NTB, dan PKS di NTB itu adalah partner politik, partner politik dari NWDI. Nah, ini yang menurut saya juga kemudian memancing suasana yang membuat kegaduhan. Agak riuh lah. Katakan TGB bersekutu dengan iblis. Ini perlu kita pertanyakan, terminologi iblis ini seperti apa? Gitu. Apa, Bu? Dan apakah kemudian ini terkait dengan TGB yang bergabung ke Perindo? Katakanlah Bang Haritanu sebagai ketua umum Partai Persatuan Indonesia ini dianggap non Muslim, dan lalu disimbolkanlah sebagai iblis. Artinya ini kan ada indikator politik identitas yang coba untuk dimainkan. Kemudian ada nada yang mengancam tunggu saatnya, pada diresah, kira-kira gitu. Tetapi yang menarik Mas Andi, bahwa ini dilakukan oleh teman kita yang di Lombok. Sebenarnya di Lombok ini partner atau mitra koalisi dari PKS itu sendiri, TGB ini kan. Ini menurut saya pasti akan memicu kemarahan. Artinya kalau dari pandangan Abang bahwa ternyata memang politik identitas itu justru dimainkan oleh elit sendiri begitu. Oh iya, kelompok masyarakat punya keterbatasan di dalam memainkan politik identitas. Yang bisa memainkan politik identitas adalah kelompok-kelompok elit yang sedang bertarung. Misalkan kayak kasus di Pilkada DKI misalnya, ataupun di tempat-tempat lain. Jadi pertanyaan kita begini Mas Andi, boleh nggak politik identitas? Sebenarnya sah-sah saja politik identitas, asal tidak kemudian politik identitas ini kita framing sedemikian rupa sehingga menjatuhkan orang lain. Kalau misalkan dia mengaku saya Muslim, berhak dong saya menarik simpatisan umat Islam wajar. Artinya politik identitas yang menurut saya itu suatu yang normal, yang lazim. Tapi ketika kemudian itu digunakan untuk menembak politisi yang lain, ini yang kemudian politisasi identitas jadinya. Bukan politik identitas lagi, tetapi ada semacam politisasi. Tapi menurut saya bahwa politik identitas itu sesuatu yang wajar. Jika kita bicara umat Islam misalkan di Indonesia, sangat wajar dia menjadi pemimpin. Tidak mungkin kemudian ada orang lain yang menjadi kelompok minoritas. Kecuali sekarang lah kita lihat, tapi ini udah bertahun-tahun. Di negara maju misalkan di Inggris ada beberapa wali kota misalkan yang Muslim. Tapi kan ini bertahun-tahun proses demokrasi itu masih ada. Kita ini kan masih belajar bagaimana berdemokrasi yang sehat, yang menurut saya nanti ada ujungnya kita tidak peduli lagi dengan politik identitas, tetapi yang kita lihat adalah apa gagasan dan narasi yang dibangun oleh calon pemimpin. Nah Bang, ketika kita tarik dalam konteks ke-NTB-an begitu kan, seperti kita ketahui bahwa PKS sudah jauh-jauh hari lah mengumumkan ingin melanjutkan begitu duet Zurohmi jilid 2. Artinya dengan kondisi ini berarti PKS tetap ingin bermitra dengan NWDI. Nah dengan adanya kasus penghinaan yang dilakukan oleh Pak Supli ini terhadap TGB begitu, apa kira-kira dampak politis yang bisa ditimbulkan dari kasus ini terhadap hubungan antara NWDI dan PKS begitu? Apakah mungkin ini juga akan bisa mengancam kemungkinan berlanjutnya duet Zurohmi begitu Bang? Ya Mas Andi, sebenarnya kan begini, PKS dan NWDI ini kan sebenarnya ada kemiripan dalam konstruksi ideologi. Kalau NWD ini kan basisnya fanatisme jamaah yang mengacu pada tokoh. Misalkan Bang Gunung Zainuddin, Maulana Syekh dianggap orang yang punya kekeramatan, karismatik, karomah lah. Jadi jamaah NWD ini bukan fanatik organisasi, tetapi fanatik ke tokoh. Nah beda dengan PKS. PKS itu bukan fanatik pada tokoh, tetapi justru dia fanatik pada aturan organisasi.
Nah ini saya kira ada bedanya Mas. Satu pengkultusan pada tokoh, satu pengkultusan pada partai politik. Saya kira-kira begitu. Sehingga kalau dua organisasi ini bekerja sama, ini sudah terbukti mereka sulit dikalahkan di NTB. Jadi kalau menurut saya bahwa Bang Zul dan Bu Rohmi kalau mau tetap bermenang dan berkuasa di NTB ya memang mereka harus lanjut jilid 2. Nah dengan kasus yang ini tentu kan banyak juga orang yang mungkin melihat bahwa kedua tokoh ini perlu dipisahkan supaya dinamika politik di NTB ini lebih menarik dan lebih dinamis. Kalau kita lihat memang belum ada calon kuat yang bisa menyaingi Bang Zul sekarang ini. Jadi ada kekhawatiran lah begitu. Tokoh-tokoh yang lain dari partai lain belum muncul. Nah ini kita mau tunggu ada nggak tokoh-tokoh baru di NTB yang punya gagasan. Sebenarnya kan yang kita tunggu ini orang yang punya gagasan baru. Bagaimana membangun NTB ke depan yang lebih konkret, lebih solutif dan lebih inovatif lah begitu untuk ke depannya. Tapi kan buktinya sampai sekarang belum ada. Sehingga duet Zul Rohmi ini walaupun ditarik kemanapun ya ini masih bisa bertahan sampai sekarang. Karena pasti mereka berbasis hasil survei, kemudian kekuatan logistik, ya kekuatan infrastruktur yang ada. Nah ini menurut saya Mas Ani, seandainya misalkan ya NWDI kemudian melalui Partai Perindo nantinya mencalonkan Bu Rohmi, koalisi partai lain bisa dengan Bang Zul, saya kira ini pasti lebih menarik lagi dan pasti banyak orang punya kepentingan terhadap itu begitu. Siap. Ya pemirsa, demikian diskusi kita pada sore hari ini. Sampai jumpa di New Perspective dengan tema dan isu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.